Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Sugandi dengan NPM 2413045035. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Landasan Pendidikan Musik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 poin yang A. Pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan teori behavioristik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori behavioristik adalah teori interaksi antara individu dengan individu. Jikalau contohnya di sekolah, yaitu interaksi antara guru dan siswa. Dalam interaksi ini, tentu harus terjalin interaksi yang baik antara guru dan siswa. Jangan sampai ada interaksi yang kurang baik. Jikalau ada interaksi yang kurang baik antara guru dan siswa, akan menimbulkan rasa tidak nyaman, baik itu dari siswa maupun dari gurunya. Jadi jikalau ada kesalahpahaman, harus diobrolkan antara guru dan siswa, baik itu siswa yang mengobrolkan kepada guru ataupun guru yang bertanya kepada siswa. Agar apa? Agar interaksi antara guru dan siswa dapat terjalin dengan baik. Kemudian poin yang B, pertanyaannya jelaskan yang dimaksud dengan teori konstruktivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, teori konstruktivistik ini adalah teori membangun. Membangun dalam hal ini adalah membangun menjadi lebih baik. Sebagai contoh penerapannya di sekolah adalah contohnya pada pertemuan pertama para siswa sudah bisa mengerjakan dan mengetahui tangga nada C mayor. Nah, di pertemuan selanjutnya siswa ditugaskan untuk bisa mengetahui tangga nada G mayor. Nah, dari situ sebagai pengajar kita harus bisa membangun motivasi kepada siswa agar siswa dapat mengerjakan soal itu, dan di pertemuan berikutnya siswa dapat bisa menjelaskan dan mengerti. Nah, dari membangun ini juga sebagai guru harus mengetahui siswa ini inginnya seperti apa. Jadi kita punya cara untuk membangun agar siswa itu termotivasi, terinspirasi, agar dia bisa menangkap setiap pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Seperti itu. Kemudian poin yang C, jelaskan yang dimaksud dengan teori kognitivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Teori kognitivistik ini menekankan kepada mental atau kepribadian. Jadi, seorang guru harus tahu muridnya itu dalam keadaan seperti apa. Karena di saat proses pembelajaran mengajar, banyak mungkin dari siswa yang mempunyai masalah, yang mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Jadi, seorang guru harus peka terhadap anak muridnya yang sedang dalam pembelajaran. Jikalau ada muridnya yang seperti lemas, mengantuk, itu bisa ditanyakan kepada muridnya apakah sedang ada masalah ataukah sedang ada yang dipikirkan. Jadi dari situ bisa membangun proses mental itu kepada muridnya agar muridnya bisa mentalnya itu kembali lebih baik dan bisa menerima pelajaran dari guru tersebut. Nah, kemudian proses mental ini juga adalah menekankan kreativitas kepada muridnya. Jadi di saat muridnya itu mempunyai bakat atau mempunyai kreativitas, tentu seorang guru harus bisa menerima kreativitas tersebut. Misalkan contohnya ada siswa yang dia pandai bernyanyi, kemudian dia mengajukan bakatnya kepada gurunya. Nah, kita harus bisa menerima, kita harus bisa merangkulnya agar dia bisa mengembangkan potensinya. Karena banyak seorang siswa itu yang malas belajar karena itu tidak sesuai dengan fashionnya.
Nah, jadi dari teori ini kita bisa menyimpulkan dan bisa mengambil pelajaran bahwa kita bisa memberikan ruang kepada siswa untuk berkreasi di sini. Kita bisa memberikan ruang siswa untuk mengungkapkan ekspresinya, menunjukkan bakatnya. Nah, kemudian kita dorong dari bakat-bakat itu menjadi pembelajaran yang baik. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa itu deep learning? Jelaskan lalu berikan contoh yang konkret dalam praktik belajar di kelas. Nah, baik, deep learning sendiri yaitu adalah proses pembelajaran yang mendalam. Proses pembelajaran yang mendalam seperti apa? Jadi, proses pembelajaran yang mendalam itu melalui berbagai tahapan yang harus dilalui oleh siswa ataupun pendidik. Nah, jadi pada proses ini peserta didik dan pengajar harus mampu melewati tahapan-tahapan agar menuju ke deep learning itu atau proses pembelajaran yang mendalam ini. Kita ambil contoh untuk proses yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, ini ada dari taksonomi Bloom, Anders, dan Krathwohl 2001. Nah, ya, tahapan yang pertama adalah mengingat. Jadi, dengan mengingat ini, contohnya di saat pada pertemuan pertama, para siswa sudah mempelajari tentang teori musik. Nah, dari teori musik itu kan banyak aspek-aspeknya. Entah itu dari teori musiknya dari seorang ahli misalkan, entah itu belajar ketukan musik ataupun sejarah musik, tentu banyak aspek dari teori musik tersebut. Nah, kita setelah proses pembelajaran kita harus mengingat apa yang sudah dipelajari pada minggu ini agar kemudian di pertemuan berikutnya siswa bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Dari situlah pemikiran kita atau daya ingat kita itu dilatih gitu agar untuk menerima pelajaran-pelajaran berikutnya dari guru ataupun dosen. Seperti itu. Yang poin kedua adalah memahami. Jadi dari mengingat tadi kita juga harus memahami apa saja yang sudah dipelajari. Setelah kita mempelajari tentang suatu pelajaran, kita mengingatnya, tentu kita harus memahaminya. Dari memahami itu kita bisa tahu, oh ternyata di sini ada bagian-bagian yang mempunyai kelemahan dan ada bagian-bagian yang mempunyai kelebihan. Nah, jadi ada diskusi antara tadi mengingat sama memahami itu. Jadi memahami ini selain kita juga tahu, selain kita juga mengingat, kita juga bisa menjelaskan. Jadi dari memahami itu kita bisa menjelaskan suatu pelajaran. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan. Nah, setelah memahami, kita juga harus bisa menerapkan. Menerapkan seperti apa? Contohnya, di saat pembelajaran, siswa ditanya oleh gurunya. Nah, siswa tersebut harus bisa menjawab pertanyaan dari gurunya. Begitupun sebaliknya, jikalau gurunya ditanya oleh siswa tentang suatu objek atau suatu kasus, gurunya harus bisa menjawab pertanyaan dari siswa itu. Itulah yang disebut penerapan. Jadi penerapannya itu sudah bisa dilakukan seperti itu praktiknya. Jadi setelah kita mengingat, setelah kita memahami, kita juga bisa mempraktikannya secara langsung. Ini juga bisa berlaku di luar sekolah, seperti di lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial. Jikalau ada masyarakat yang bertanya terhadap suatu kasus ataupun ada masyarakat yang
sudah tahu bahwa kita itu seorang guru musik, ada masyarakat yang bertanya tentang musik. Nah, kita juga harus bisa menjawab secara rinci, secara jelas agar pemahaman masyarakat terhadap musik, terhadap kesenian itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena di zaman sekarang ini banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa kesenian itu sesuatu hal yang kurang penting dalam prosesnya gitu. Sebenarnya tidak. Musik itu suatu proses yang penting untuk pembelajaran, baik itu untuk banyak kalangan, untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan menerapkan. Kemudian yang keempat adalah menganalisis. Nah, setelah kita menerapkan, kita juga harus menganalisis kekurangan dan kelebihan apa yang sudah kita pelajari itu. Sebagai contoh, jikalau di sekolah, pembelajaran di sekolah ada yang namanya berdiskusi. Ada beberapa kelompok yang dibentuk untuk membuat suatu diskusi, menganalisis suatu kasus. Nah, kasus seperti apa? Di zaman sekarang ini banyak kasus-kasus seperti pencurian ataupun perampokan. Nah, di bidang musik sendiri, terutama di bidang pendidikan, banyak kasus terjadinya pergantian kurikulum ataupun banyak sekolah-sekolah yang belum bisa menerapkan kurikulum. Nah, itu kan suatu kasus. Nah, dari kasus-kasus tersebut, contohnya itu bisa dianalisis apakah baiknya, apakah benarnya, apakah buruknya. Jadi kita bisa tahu, oh baiknya seperti ini, buruknya seperti ini. Dan dari menganalisis ini juga kita bisa berdiskusi dengan teman, dengan guru, dengan dosen gitu, bahwasanya suatu kasus itu bisa dipecahkan dengan menganalisis ini gitu. Tentu dalam menganalisis ini bisa juga kita ada kekurangannya, ada kelebihannya. Maka dari itu proses menganalisis ini memerlukan waktu yang tidak sebentar, memerlukan kesabaran gitu. Jadi para siswa itu diharapkan untuk bekerja sama untuk menganalisis suatu objek, seperti itu. Poin yang kelima adalah mengevaluasi. Nah, dari menganalisis tadi, kita juga harus mengevaluasi apakah yang kita analisis itu benar ataupun salah. Kita harus berdiskusi. Setelah berdiskusi dengan kelompok, jikalau di sekolah, kita juga harus tanyakan kepada gurunya apakah benar dari analisis dan penelitian yang diajukan oleh siswanya. Dari gurunya juga menyampaikan. Nah, ini juga bisa mencari referensi dari media sosial seperti itu. Banyak cara agar evaluasi itu berjalan dengan baik gitu. Mengevaluasi ini juga bisa mengevaluasi pada proses pembelajaran. Jikalau misalkan pembelajaran yang diterapkan oleh seorang guru itu tidak berjalan dengan baik, tentu ada evaluasi di sini. Bagaimana kedepannya seorang guru itu harus bisa menerapkan pelajaran itu yang bisa diterima dengan baik oleh siswa. Dengan evaluasi ini juga siswa ataupun guru bisa lebih baik ke depannya dengan pembelajaran yang lebih baik, tentu dengan cara yang lebih baik agar proses belajar mengajar itu bisa lebih lancar dan bisa lebih baik ke depannya, seperti itu. Kemudian poin yang nomor 6 yang terakhir adalah mencipta. Nah, kenapa mencipta ini menjadi poin yang sangat penting paling terakhir? Karena menciptakan sebuah metode ataupun teori ataupun apapun itu sangat tidak mudah. Jadi menciptakan ini adalah suatu proses yang melalui proses panjang, di mana kita sudah tadi mengingat, kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa menerapkan, kita sudah bisa menganalisis, kita sudah bisa mengevaluasi, dan setelah mengalami proses itu kita harus bisa menciptakan sesuatu.
Misalkan kita ambil contoh dalam proses pembelajaran musik. Setelah misalkan dalam suatu pembelajaran di sekolah ada 1 semester. Nah, mencipta ini bisa menjadi tugas di UAS atau ujian akhir semester, di mana para siswa harus bisa menciptakan suatu aransemen ataupun suatu lagu, tergantung siswanya itu tingkat SMA atau SMP atau SD. Kita ambil misalkan tingkat SMA. Jikalau tingkat SMA mungkin sudah bisa untuk bernyanyi-nyanyi gitu. Jadi bisa untuk menciptakan, kita dorong untuk menciptakan suatu lagu-lagu sederhana seperti itu. Dan juga tidak hanya untuk siswa tentunya, mencipta ini juga berlaku untuk pengajar, di mana seorang pengajar bisa menciptakan suatu cara atau metode yang bisa diterapkan oleh pengajar kepada siswanya di luar dari teori-teori yang sudah ada. Nah, jadi belajar dari teori-teori yang sudah ada, dari teori-teori konstruktivistik, dari behavioristik. Jadi seorang yang menciptakan itu bisa mengambil kesimpulan bahwa dia bisa menciptakan hal baru atau metode baru yang bisa dia terapkan kepada proses pembelajarannya, seperti itu. Itulah mengapa mencipta itu menjadi poin yang sangat penting dalam deep learning ini, dalam proses yang mendalam ini. Jadi hingga dari fase kita mengingat sampai kita mencipta, seperti itulah proses deep learning atau pelajaran yang mendalam. Jadi kita mendalami sampai pada fase kita mencipta, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari poin yang yang E. Apa perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah? Nah, perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jikalau Kementerian Pendidikan Tinggi itu fokusnya kepada tingkat universitas. Jadi, jikalau Kementerian Pendidikan Tinggi berfokus kepada universitas. Kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berfokus kepada tingkat SMA dan SMP, seperti itu. Dan juga fungsinya, jikalau Kementerian Pendidikan Tinggi, dia berfungsi untuk mengatur kurikulum di tingkat universitas, seperti mengatur perubahan kurikulum ataupun pembelajaran yang akan dilalui di tingkat universitas, baik itu universitas negeri maupun universitas swasta. Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu berfokus kepada fungsinya itu berfokus kepada tingkat SMA dan SMP, di mana yang mengatur kurikulum, perubahan kurikulum di tingkat SD atau SMP sampai SMA, seperti itu. Karena di tahun ini sedang terjadi perubahan kurikulum, baik itu di tingkat universitas ataupun di tingkat sekolah menengah dan dasar dan menengah. Karena kurikulum yang sudah dilalui kemarin, kita ambil contoh dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka belum bisa diakses oleh beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Harapannya ke depannya kurikulum yang selanjutnya yang terbaru ini bisa diakses oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Nah, begitu pula yang ada di tingkat universitas. Harapannya semoga kurikulum berikutnya ini bisa lebih baik dari kurikulum yang sudah dijalani sebelumnya, seperti itu, baik itu di universitas negeri ataupun swasta, seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari poin F. Pertanyaannya, kebijakan transformative learning ada 3 jenis, yaitu peningkatan pendidikan di abad 21, integritas teknologi,
dan berusaha memberdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Jelaskan maksud ketiganya dengan rinci beserta contohnya. Baik, yang pertama adalah pentingnya pendidikan di abad 21. Nah, pada abad 21 ini pendidikan sangatlah penting karena semakin bertambahnya tahun ataupun kita bertambah usia, kemajuan teknologi itu sangatlah pesat. Tantangan global sangatlah pesat. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi ke depannya. Karena banyak sekali orang di Indonesia ini yang putus sekolah. Jadi mereka tidak mendapatkan pendidikan, bahkan banyak siswa-siswa yang terputus di sekolah menengah pertama, SMP ataupun SMA ya. Bahkan sedikit orang yang ingin masuk kuliah seperti itu. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi ke depannya. Berikutnya integrasi teknologi. Nah, di zaman sekarang juga teknologi itu berkembang sangat pesat. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Karena banyak sekarang yang salah mempergunakan teknologi. Salahnya dalam hal apa? Misalkan terlibat dalam pinjaman online atau kecanduan game online atau kecanduan judi online, itu suatu hal yang tidak baik untuk pribadi karena tantangan teknologi. Jadi diharapkan dengan adanya teknologi ini bukan hal tidak baik yang kita dapatkan, tapi hal yang baik. Contohnya dengan kita lebih mengetahui dunia luar, kita mencari sejarah-sejarah yang ada. Di bidang musik kita bisa menciptakan suatu aransemen menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini seperti itu. Jadi integrasi teknologi ini kita harus mengikuti perkembangan teknologi, tapi dengan yang baik gitu. Jangan sampai kita kita terjerumus kepada tidak baiknya dari pemanfaatan teknologi saat ini. Karena kalau kita tidak pandai-pandai memanfaatkan teknologi, teknologi itu akan menjadi momok buat kita sendiri seperti itu. Dan selanjutnya, berusaha memberdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Oke. Tantangan global saat ini sangatlah banyak sekali. Jadi untuk kita menghadapi tantangan global ini, kita harus mempunyai cara yang efektif untuk bisa menghadapi tantangan global. Dengan cara apa? Dengan cara, sebagai contoh, di sekolah kita harus bisa memberikan pemahaman yang baik kepada peserta didik tentang cara kita menghadapi tantangan global, untuk kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya itu di luar batas yang kita ajukan gitu. Seperti seorang anak sudah menonton hal-hal yang tidak seharusnya ditonton seperti itu. Kita memberikan pemahaman, memberikan evaluasi, memberikan motivasi kepada siswa agar bisa kuat menghadapi tantangan global. Karena seorang pengajar tentu dalam hal ini sebagai pengajar musik bukan hanya musik yang kita ajarkan, tetapi pemahaman tentang pembelajaran di luar itu, tentang teknologi, tentang global, tentang bahayanya ini global gitu, tantangan global. Jadi kita harus bisa memantik siswa itu agar bisa kuat menghadapi tantangan global seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya pada poin G. Apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan musik? Jelaskan bidang apa saja atau kompetensi apa saja mendukung pendidikan musik sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Berikan contohnya. Baik, pendidikan musik adalah sebuah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan berkreasi. Nah, dari mengembangkan pemahaman ini,
kita bisa paham apa itu musik, bagaimana cara kita mempelajari musik, karena masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa musik itu sesuatu hal yang berisik, yang tidak enak didengar, yang tidak ada manfaatnya. Padahal musik itu bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik untuk anak-anak, umur remaja dan dewasa. Jadi adanya pendidikan musik ini, landasan pendidikan musik ini tentu untuk memberikan pemahaman kepada orang, kepada masyarakat, kepada mahasiswa, dari mahasiswa kepada masyarakat, bahwasanya musik itu mempunyai pelajaran yang berharga, yang penting untuk dijadikan sebuah pelajaran. Bukan hanya sebuah pelajaran musik, tapi banyak aspek di dalamnya, seperti mengembangkan keterampilan. Jadi kita bisa mengembangkan keterampilan apa yang kita punya, terus mengapresiasi terhadap musik itu sendiri. Jadi jikalau mempunyai bakat musik, itu harus bisa ditampilkan. Jadi kita juga bisa mengapresiasi apa itu musik, seperti itu. Dan juga yang mendukung untuk bisa terjalinnya pendidikan musik ini yaitu tentu dari pemerintah, dari kementerian. Harapannya landasan pendidikan musik ini bisa merata gitu, seperti di tingkat universitas. Semua universitas yang ada di Indonesia ini bisa ada program studi pendidikan musik. Tujuannya apa? Agar musik ini bisa merata, dan juga pemahaman masyarakat terhadap musik ini bisa lebih baik ke depannya, seperti itu. Karena banyak pembelajaran yang bisa diambil dari kita belajar musik ini. Pendukungnya apa? Pendukungnya tentu dari mahasiswa itu sendiri, dari pemerintah, dari kementerian, di mana semuanya bekerja sama, maka akan bisa menciptakan pendidikan musik yang merata di Indonesia, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya pada poin H, jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang akan Anda gunakan, dan jelaskan alasannya dan penerapannya. Baik, jikalau saya menjadi guru di sekolah, teori yang saya akan gunakan adalah teori humanistik. Teori humanistik ini menekankan kepada potensi dan kebebasan berkreasi, di mana pada teori ini kita memberikan ruang kepada siswa agar dia bisa berkreasi dan bisa mengkreasikan apa itu potensinya. Contohnya, ada siswa yang bisa bernyanyi, dan kita memberikan ruang kepada dia untuk bisa mengekspresikan kemampuan dia, bakat dia. Karena banyak terjadi siswa yang dia tidak mau belajar karena itu tidak sesuai dengan fashionnya, tidak sesuai dengan bakatnya. Kenapa? Banyak siswa yang malas untuk belajar, malas untuk sekolah, karena dia menganggap bahwasanya ini bukan passion saya, ini bukan bakat saya. Jadi dengan teori humanistik ini bisa memberikan ruang kepada siswa-siswa untuk berkreasi terhadap apa yang dia inginkan, apa yang dia bakat yang dia punya, seperti itu. Dan di saat para siswa itu menunjukkan bakat yang dia punya, kita harus bisa menerimanya, kita harus bisa merangkulnya agar dia bisa lebih berkembang sesuai dengan bakatnya, seperti itu. Kenapa saya ingin menggunakan teori humanistik ini? Karena siswa itu bisa berkreasi dengan bakatnya, seperti itu. Baik, kemudian saya akan menjawab poin I, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik,
lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Oke, baik, jika saya melihat ada siswa yang mengalami masalah belajar pada pembelajaran musik di sekolah, saya akan bertanya bagaimana proses-proses yang dilalui sebelum-sebelumnya. Karena teori perkembangan kognitif ini adalah teori perkembangan. Jadi perkembangan antara dari umur dia usia sekian sampai sekian dan sekian sampai sekian. Dan juga pada teori ini kita tidak bisa memaksakan siswa SMP untuk belajar musik yang terlalu sulit. Kita juga harus melihat bahwasanya pada usia SMP itu mungkin pembelajaran musiknya harus lebih disederhanakan agar bisa diterima oleh siswa SMP. Mungkin tidak semuanya siswa itu bisa menerima dan menangkap pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Makanya dari teori pembelajaran ini kita bisa melihat sudut pandang siswa itu bisa diberikan metode pembelajarannya dengan cara seperti apa. Seperti itu. Kita melihat dari usia, dari tingkatan, usianya berapa, tingkatan SMP atau SMA, maka dari situlah kita bisa memberikan pelajaran yang sesuai dengan umur dan tingkatannya. Seperti itu. Itulah kenapa saya menggunakan teori kognitif untuk menerangkan dan menjelaskan kepada siswa. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya jawab. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.